Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Asisten Praktikum Pengantar Komputer dan Software 2. Oke, melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu ini kita akan mempelajari tentang kombinasi konsep percabangan dan perulangan. Nah, untuk minggu ini sebenarnya kita sedikit review aja untuk percabangan dan perulangan, dan bagaimana cara kita mengkombinasikan antara percabangan dan perulangan. Karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terkadang kita tuh harus benar-benar menyusun strategi yang baik atau algoritma yang baik, dimana terkadang di dalam suatu masalah yang mau kita selesaikan itu ada yang pakai percabangan, ada juga yang pakai perulangan, dan ada juga yang pakai kombinasi keduanya ini. Itu. Nah, contohnya itu untuk mencari bilangan prima yang kemarin udah kalian kerjakan. Nah, kemarin kita pisah kan pakai percabangan sama perulangan. Gitu. Nah, kita akan bahas lagi deh untuk lebih lanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita pretest dulu nih. Teman-teman udah pada tahu belum perbedaan antara sintaks if dan if else? Apa coba bedanya? Nah, yang paling mendasar perbedaan sintaks if dan if else, kalau if, dia hanya menguji satu kondisi. Nah, ketika kondisi terpenuhi, dia akan melakukan aksi tertentu. Kondisi tidak terpenuhi, ya udah, dia nggak melakukan aksi apapun. Jadi, satu kondisi dengan satu aksi. Nah, kalau if else, itu dia mengecek satu kondisi dengan aksi yang ada itu minimal 2. Jadi aksi yang dijalankan itu ada 2. Jadi if kondisi terpenuhi, dia melakukan aksi A. Else dia melakukan aksi B. Jadi ada satu kondisi dengan 2 aksi yang akan dijalankan, tergantung dengan kondisi yang dipenuhi itu terpenuhi atau tidak. Gitu. Yang kedua, apakah perbedaan mendasar antara dual sama while? Nah, ini barusan aja minggu lalu kita pelajarin. Kalau dual tuh apa? Kondisinya ada di akhir. Kalau while dia kondisinya ada di awal. Gitu. Nah, sebenarnya yang ketiga nih, kapan kita menggunakan perulangan dengan for dan while? Kapan kira-kira? Nah, for itu digunain ketika ada suatu permasalahan yang dia membutuhkan suatu perulangan yang mencacah. Karena kita tahu for dia perulangan mencacah, jadi permasalahan yang biasa diselesaikan pakai for itu dia perulangan yang mencacah. Nah, kalau while itu perulangan biasanya berkondisi. Kondisinya nggak harus tercacah juga, bebas. Jadi kalau while ini saya ibaratin kayak for ditambah if. Jadi kondisi itu bebas, nggak harus dia lebih dari kurang dari. Bisa aja dia tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, gitu dan seterusnya. Itu ya prioritasnya. Nah, kita lanjut. Perulangan dengan kondisi. Contoh kasus seperti ini. Misalnya Anda diberikan suatu instruksi untuk membuat suatu program yang menerima masukan sebuah bilangan bulat untuk kemudian menentukan dan mencetakkan apakah bilangan tersebut kategori genap atau ganjil. Nah, prosesnya diulang secara terus-menerus hingga pengguna memberikan masukan bilangan negatif 999. Atau dalam kata lain, program berhenti jika pengguna memasukkan bilangan negatif 9999. Nah, struktur pemrograman apa yang digunakan percabangan, perulangan while, for, atau dual. Nah, untuk kasus ini kira-kira pakai apa? Ayo coba. Nah, kita nanti bahas lagi deh. Bagaimanakah bentuk program tersebut? Coba Anda buat program dan flowchartnya. Nah, saya di sini akan demokan cara buat programnya aja. Sebenarnya ketiga-tiga itu bisa dipakai. Cuman ada efektif atau tidak efektifnya. Nah, secara umum yang paling bagus itu pakai while. Kenapa? Nah, kita tes aja di sini. Saya buat new nanti. Minggu deh. Kombi 1.cpp. Nah, tadi kita lihat di sini dia akan mengecek apakah bilangan itu termasuk bilangan genap atau ganjil. Terus belum sampai. Oke, berarti kita punya suatu bilangan integer time. Nah, fungsinya time ini untuk ngecek apakah dia bilangan ganjil atau bilangan genap. While
temp itu tidak sama dengan negatif 999. Seperti ini ya. Kan tadi kan temp ini kan fungsinya menampung bilangan yang akan dimasukkan atau dicetak. Nah, berarti masukkan sign. Oke, temp harus disainkan dulu di sini. Sign temp. Nah, berarti while temp sama dengan berarti cout. Oke, jangan cout, kita cek dulu if temp mode. Untuk mengecek bilangan ganjil genap kita gunakan mode yang mode 2 sama-sama dengan 0. Oke, kita siapkan temp adalah bilangan genap di koma, ada lokasi yang lain. Else cout temp adalah bilangan ganjil. Dan lupa saya inkan lagi temp. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa return. Oke, kita build and run. Saya akan masukin berapa? 10 bilangan genap. Oke, 1 bilangan ganjil negatif 999. Oke, benar seperti ini ya. Nah, kita coba pakai duel juga bisa. New empty file. Kita buat lagi file, save file. Kita save dulu dia kombi2.cpp. Nah, kita pakai duel coba ya. Nah, kalau pakai duel bisa seperti ini. Kalau do, karena dia udah masukin, berarti saya temp dulu di sini. Saya temp, kita pindahkan ke atas. Well, temp tidak sama dengan negatif 999. Seperti ini kurang lebih. Kita coba apakah sama hasilnya. 1 bilangan ganjil, 2 bilangan genap, negatif 999. Negatif 999 bilangan ganjil. Nah, kita lihat kalau pakai duel dia ada kebocoran nih. Kalau pakai duel, kebocorannya seperti apa? Kita lihat. Ketika kita cek 1 bilangan ganjil, negatif 99 adalah bilangan ganjil. Harusnya kalau dia negatif 999, dia bisa berhenti kan? Ya enggak? Nah, ini kelemahan pakai duel. Ini sebagai bahan analisis kalian aja. Nanti kita diskusikan di kolom diskusi aja entar ya, kolom komentar di Classroom. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, contoh solusinya seperti ini. Nah, yang paling cocok pakai while ya. Pakai while kenapa? Karena dia ngeceknya di awal kondisinya. Nah, seperti ini. Kelebihannya lagi kalau pakai while, ketika kita masukin dia negatif 999. Nah, kalau pakai duel dia ada ini. Ada bocornya. Seperti ini. Tapi kalau kita pakai while negatif 999, nah dia nggak muncul apa-apa, langsung berhenti. Itu aksi kosong tadi ya. Nah, latihan lagi nih. Buatlah sebuah program yang dapat melakukan pengecekan terhadap bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangannya dibagi hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jika n habis dibagi oleh suatu bilangan m yang bukan n, maka n bukan bilangan prima. Nah, ini ya, ini sebenarnya udah kita kerjain loh di minggu lalu. Minggu ke-9 ya, bilangan prima. Nah, kalian ngerjain. Nah, kita coba lagi kerjain ya, supaya kalian lebih ingat. Nah, kita buat kombi4.cpp. Good. String space std.
Nah, bilangan prima kan bilangannya hanya habis dibagi 1 sama bilangan itu sendiri. Berarti sih saya punya loop, jangan lupa integer n. N itu bilangan yang mau dimasukin. Integer i sama dengan berapa? 1 nggak perlu lagi ya. 1 karena pasti habis kan. Jadi kita mulai dari 2. I kurang dari apa? N lagi nggak perlu kan? Pasti bilangan berarti kurang dari n. Jadi nggak harus sama dengan n, tapi kurang dari n. Karena n pasti bisa membagi n itu sendiri kan. I plus plus. Nah, buat lagi di sini. Kita buat suatu status kalau dia bilangan prima atau enggak, buat variabel boolean. Kan bilangan itu kan cuma 2 kan guys ya, prima atau enggak prima, atau prima atau komposit. Jadi kalau dia prima true, kalau dia bukan prima itu false. Ini status saya buat ditambah false dulu. Ya, asumsi saya bilangan itu bukan prima dulu. Jadi kalau prima ntar dia berubah jadi true. If n n dibagi modulus i sama dengan 0. Artinya kalau n itu dibagi i habis, berarti pasti dia bukan bilangan prima. 1 sama dengan false. Oke, berarti kita ganti ini jadi true aja. Asumsi saya berarti saya ubah. Dia tadinya itu adalah bilangan prima. Nah, ketika dia bisa dibagi dengan bilangan selain n sama 1 atau dalam kategori i, berarti dia adalah bilangan bukan prima. Status false. Enggak. Nah, kalau udah seperti ini kita break. Nah, saya kasih tahu fungsi break itu apa. For i, oke. Nah, setelah itu kita cari if status sama dengan true, maka si out n adalah bilangan prima. Else si out adalah bilangan bukan prima atau kita sebutnya komposit. Coba ya, ada yang salah nggak? Ya, tebak ada yang salah nggak? Nah, jangan lupa n-nya belum kita masukkan. Set in nilai n. Coba lagi deh. Ini kita masukin 2 bilangan prima, oke, benar. 10 komposit, benar ya cara umumnya. 9 dan komposit. Apa lagi? 1173. Aduh, sorry. 1173 itu bilangan prima atau komposit? Bilangan komposit. Apa lagi yang prima? 29 ya. 29 bilangan prima bukan? Nah, benar ya, jadi ya seperti ini apa lebih. Seperti ini contohnya. Oh, nah setelah saya cek kemungkinan ada yang kurang nih. Coba kalau kita masuk ke 1. Nah, 1 bilangan prima, padahal 1 bukan bilangan prima. Untuk mengatasinya berarti kita kasih dia operator logika n harus lebih besar dari 1. Seperti ini. Itu bilangan prima? Enggak, 1 bilangan komposit, benar ya? Oke. Nah, dari sini semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya bagaimana algoritmanya? Seperti yang tadi. Nah, algoritma naif atau algoritma kasarnya untuk mengecek apakah bilangan n itu bilangan prima, yaitu 1 bukan bilangan prima jelas, 2 dan 3 bilangan prima. Nah, untuk n lebih dari 3 dimana dari i sama dengan lakukan jika n habis dibagi i, jika
n habis dibagi i, maka dipastikan dia pasti bukan bilangan prima. Satu, ulangi langkah if dengan. Nah, saya kasih tahu fungsi break di sini. Jadi break itu fungsi untuk mengeluarkan suatu proses program menjadi keluar. Jadi satu kurawal ini kalau kita break di dalamnya dia langsung keluar, langsung out gitu. Nah, kenapa kita pakai break? Jadi gini. Misalnya kita punya N4. N-nya 4 nih. 4 bilangan apa? Komposit kan? I-nya mulai dari 2. Bagi 2 bisa kan? Nah, ketika udah dibagi 2 bisa, dia nggak perlu selesaiin perulangan sampai ke 3. Karena kalau udah bisa dibagi 2 berarti dia pasti bilangan komposit kan? Nggak perlu lagi kita cek dibagi 3 bisa atau enggak. Jadi ketika I-nya itu 2, statusnya berubah jadi false. Break ini fungsinya untuk menyetop si loopingnya ini. Jadi berhenti dia loopingnya. Walaupun si loopingnya itu belum sampai nilai n. Gitu. Contoh lagi 10. 10 bisa dibagi 2 kan? Nah, kalau dia nggak pakai break, 10 dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, 5, 6, 7 sampai dibagi 9. Gitu. Itu fungsi break. Jadi menyetop si loop ini sampai dia terpenuhi di sini aja. Jadi nggak sampai akhir loopingnya. Gitu. Paham ya? Contoh solusinya seperti ini nih. Nah, kalau dia pakai while nih di sini. Nah, kalau saya tadi pakai for, silahkan dicoba-coba lagi karena solusi untuk bilangan prima itu banyak. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih perulangan itu adalah perulangan yang bersalang? Apa coba perulangan bersalang? Kita udah pelajari ya minggu lalu ya. Perulangan bersalang itu ada perulangan yang mana aksinya itu atau isinya dari si perulangan itu perulangan lagi. Jadi kita ibaratin ada loop di dalam loop. Gitu. Nah, perulangan bersalang itu dapat dilakukan di dalam suatu kondisi perulangan terloop atau auto loop. Contoh penerapan pembangkit pola dan algoritma pencarian data. Nah, pola-pola ini biasanya pakai perulangan bersalang nih. Strukturnya seperti ini, ada for, di dalamnya ada for lagi. Tapi nggak hanya bisa for aja, while juga bisa. While di dalam while ada for, di dalam while ada do while itu bisa. Jadi perulangan bersalang tuh nggak harus dia sama, beda-beda juga bisa. Tuh, contohnya kayak gini nih. Lakukan analisis terhadap program sampingnya. Tejer n, masukkan sebuah bilangan bulat. Saya nih. Tejer i sama dengan n, i lebih dari 0, i min. Misiot x. Coba bandingkan luaran jarak di layar, misalnya n sama dengan 3 dan n sama dengan 5. Nah, ini khusus untuk ini kalian coba sendiri di rumah ya. Nanti kalian analisis. Saya rasa kalian harusnya sudah bisa memahami program ini. Kita lanjut lah. Nah, latihan. Buatlah sebuah program dapat menerima masukan sebuah bilangan bulat n yang menyatakan panjang sisi persegi. Kemudian program akan mencetak ke layar pola persegi menggunakan simbol pagar. Nah, kita coba nih buat yang ini. Ini mudah banget tuh. Nah, pakai perulangan bersalang. combi5.cpp. Nah, tadi kita mau buat persegi kan, berarti kita punya integer n, lalu kita masukkan sin n. Kita gunakan for. Kita lihat dia persegi kan. Perseginya ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Nah, pertama saya buat integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Typo i plus plus. Oke. Nah, ini perulangan pertama ini untuk mengcover pencetakan ke bawah 1, 2, 3. End line. Nah, jadi untuk ke bawah nih dia. Jadi ini ke bawah, ini ke bawah, itu satu for ini. Nah, sekarang kita mau cetakin apa? Kita mau cetakin pagarnya kan? Pagar sebanyak n, berarti for integer j sama dengan 0, j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Silatin apa? Pagar ya. Oke, seperti ini. Jadi yang ke sampingnya udah tercover, yang ke bawahnya juga cover.
return build and coba masukin berapa 4 bener ya 4 9 10 bener ya 10. Nah jadi kalau dia looping kayak gini deh, misalnya saya coutkan di sini. Oke, misalnya saya coutkan seperti ini, lalu saya ganti ini jadi seperti ini aja deh. Oke, biar kalian lebih tahu aja. 4. Nah, pada saat I-nya 0, dia coutkan si J-nya kan ini. Nah, jadi prinsipnya program bersalang, dia tuh dalam satu looping auto loop yang di in loopnya ini diselesaikan dulu. Jadi pagar ini kan dia ngeloop nih. 0 loop 1 2 3 4. Selesai kan? Baru masuk ke sini. Loop lagi yang ini, baru masuk sini. Jadi yang di dalam pasti diselesaikan dulu. Makanya di sini cetak pagar 4 0, pagar 1, pagar 2 dan seterusnya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, solusinya seperti ini. Ada 2 for ya. Gitu. Nah, tugas 1 nih. Coba kalian buat sebuah program yang dapat mencetak keluaran berupa pola sisi persegi input sebuah bilangan bulat n, outputnya pola persegi dengan panjang sisi n. Contoh ulangan jika input pengguna adalah sama dengan 4. Nah, lagi seperti ini. Nah, saya akan bahas salah satu aja yang ini ya. Nah, kita buat sama-sama coba. Kita buat sama-sama. Langsung aja kita buat file baru. Karena saya save jadi kombi supaya kombi 6. Kita include string. Space std. Nah, untuk membuat suatu bentuk seperti ini, pertama kita bedah dulu nih objeknya. Pertama dia ada objek yang menurun sama ada objek yang ke samping. Nah, kita selesaikan dulu objek yang ke bawahnya. Kan dia sesuai dengan n ya, berarti 1 2 3 4. Nanti kita buat for kita punya integer n, say n. Nah, kita buat dulu for utama ya. Integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, ini tujuannya untuk jadi for yang utama ini tujuannya untuk seperti ini. Untuk ke bawah misalnya dia pagar. Anggaplah ini harusnya ini belum ada, tapi untuk yang ke bawah ini untuk enternya. Nah, untuk enternya baru kayak gini doang. Tapi ini juga belum ke cout sebenarnya. Jadi baru ngebentuk satu enter doang gini aja. Tuh. Jadi for yang utama ini untuk enter. Tuh. Ini saya clear. Gitu. Jadi fungsinya si for utama ini untuk enter doang. Nah, sekarang ketika kita udah buat ini, enter, jangan lupa kita kasih nline. Oke, kasih nline. Nah, udah kan ke bawah. Sekarang ke sampingnya. Kita lihat untuk ke sampingnya. Kalau dia 4, kan dia 4 satuan ya. Ini asumsi dari saya sendiri. Kalau dia 4 satuan berarti kalau ketika dia 4 dia 1. Ketika dia 8 berarti 2. Ketika 12 berarti 3 kan. Begini. If i-nya kurang dari n per 4. Jadi ketika i-nya itu kurang dari n per 4,
dalam asumsi misalnya n-nya 4 per 4 1, berarti dia muncul 1. Berarti yang ini hanya ada 1 kan. Jadi kita buat dulu yang ini nih. Ya. I. Oke, sorry. I sama dengan 0 dulu. I kurang dari n dari n per 4. Oke, sorry. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ketika kita mau buat ini kan ada di awal sama di akhir kan? Ya enggak? Nah, ketika ini ada di awal sama di akhir, berarti kita buat kondisi ketika i-nya kurang dari n per 4, dalam artian i-nya itu masih 0. Kalau untuk n-nya 4 per 4 kan 1 kan? 1, 0 berarti perulang 1, atau i lebih dari n min n per 4 min 1. Kenapa bisa dapat kayak gini? Nah, jadi kita buat untuk yang ini di awal sama di akhir. Nah, misalnya n-nya 4 berarti dia looping ke 0 kan, sama looping ke 3 gitu. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia seperti ini, kita void kan dia baru buat ini doang kan. Nah, jangan lupa kita kasih for lagi integer c sama dengan 0, j kurang dari n, j plus tik koma. Nah, sampai sini coba kita run dulu, kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan misalnya dia nggak bisa ngebayangin, ini tipe benar. Misalnya kita masukin 4. Nah, 4 muncul apa nih? Oke, sorry, kita silatkan. Terus pakai silat pagar tik koma. Oke, kita jalankan. Coba apa? Benar 4 ya. 4 kosong kan ini. Nah, sekarang kita harus munculkan si 1 di sini sama 1 di sini. Ya. Caranya berarti else kita buat for lagi integer j sama dengan 0, j kurang dari berapa nih kira-kira? Ini berapa? 1 berarti kurang lebih n per 4 ya. Kita coba dulu n per 4 terus j plus kita silatkan pagar. Habis itu for lagi integer sama dengan 0 ke berapa nih? Kita lihat dulu nih. Di sini ada 2 berarti dia selalu dibagi 2 kan? Berarti k kurang dari n per 2. K plus kurang dari n per 2. K plus cout apa? Spasi ya. Nah, baru ini udah. Sekarang yang ujungnya berarti sama kan dengan ini. Nah, kita copy paste saja seperti ini ya. Nah, coba kita jalankan lagi. Benar nggak hasilnya? Nah, seperti ini benar ya. Lagi 8 benar ya. 2 beneran misalnya 12 benar nggak? 3 benar ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita membangun sebuah program untuk membuat pola. Nah, diharapkan bisa memahami semua ya. Oke. Nah, tugas 2, buatlah sebuah program dapat mencetak keluaran berupa pola persegi dengan simbol
pagar dan simbol huruf O seperti contoh di bawah. Input sebuah bilangan N, pola persegi seperti contoh di bawah. Contoh luaran jika diinput. Jika input pengguna sama dengan 4. Nah, ini kalian coba buat sendiri aja. Mudah banget. Kalian pakai konsep modulo. Di sini bisa. Itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di materi minggu ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Silahkan dicek di Google Classroom.